Kilat sutra menyambar di bawah kaki Xiao Yan. Dengan satu langkah, Xiao Yan menghilang. Zhu Xing meraung, dan Xiao Yan mengangkat tangannya, melepaskan bayangan jari yang besar dan mengeras yang melesat seperti garis. Bayangan itu menghantam ketiga Buddha, targetnya sangat jelas saat itu, membunuh dua Buddha yang lebih lemah di kiri dan kanan. Jari Zhu Xing menghantam ke bawah, menjatuhkan ketiga Buddha yang tersembunyi. Saat benteng-benteng itu menyapu masuk, Xiao Yan melepaskan kedua tinjunya secara bersamaan, kekuatan fisiknya yang mengerikan, yang diresapi dengan garis keturunan roh purbanya, meledak tanpa ragu. Di atas angin tinju, kehampaan bergetar, kekuatan fisiknya tampak mengeras seperti batu, membentuk dua ruang ganas dengan retakan yang menyebar keluar. Satu tinju menghantam cahaya pedang petir biru yang meraung. Yang lainnya menghantam pagoda emas yang menekan. Raungan yang memekakkan telinga dan suara pecah yang menusuk meledak secara bersamaan. Angin tinju Xiao Yan bertabrakan dengannya, bergabung dengan kekuatan jari Zhu Xing. Semburan cahaya biru memenuhi udara. Pedang petir raksasa bergetar hebat. Pagoda emas itu melakukan hal yang sama. Xiao Yan tanpa henti melepaskan tinjunya, mencurahkan kekuatan tak terbatas dengan suara gemuruh. Retakan muncul pada pedang petir berwarna cian di pagoda, yang kemudian meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang terkumpul mengalir ke bawah, mendarat pada Buddha yang memegang pedang. Pagoda emas berputar liar. Pagoda itu tidak lagi mampu menopang dirinya sendiri dan berada di ambang kehancuran. Sang Buddha buru-buru menarik pedangnya, mencegah pagoda itu hancur. Tetapi begitu dia menarik pedangnya, kekuatan Xiao Yan yang mengerikan datang sebagai balasan. Teknik jari bintang bertabrakan dengan roda sebab akibat raksasa. Xiao Yan dengan mudah menahan serangan tiga Buddha sendirian. Dua tubuh emas Buddha penyok, daging dan tulang mereka remuk, dan mereka batuk darah. Aura mereka melemah. Dalam sepersekian detik ini, sosok Xiao Yan melesat ke kiri. Sementara itu, pedang hati pembunuh jiwa yang hampir mengeras menyapu ke arah Buddha di sebelah kanan, melancarkan serangan secara bersamaan. Mata Xiao Yan berkilat terang, hanya butuh sesaat kendali untuk menghancurkan kedua Buddha tingkat 3 itu. Jika ketiga Buddha ini tidak bergabung, tidak akan ada masalah seperti ini, dan mereka juga tidak akan mampu melawan Xiao Yan begitu lama. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menghancurkan Buddha tingkat 3 sangatlah mudah, satu saat kekuatan penghancur akan menyebabkan wujud mereka menyatu. Xiao Yan menerobos tubuh fisik mereka, seketika menyebabkan mereka roboh, meledak menjadi pecahan daging dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Buddha lainnya, yang tertusuk oleh pedang pembunuh jiwa yang baru, terpaksa mundur oleh panji penekan jiwa. Panji penekan jiwa mengerahkan kekuatannya untuk merenggut jiwanya. Kini hanya Buddha di tengah, pada tingkat kekuatan keempat, yang tersisa. Melihat kedua rekannya jatuh seketika, pikirannya kacau, dan dia ragu sejenak. Tatapan dingin Xiao Yan tertuju padanya. Ketakutan. Ketakutan yang tak terlukiskan, kekuatan, penindasan, semuanya dikesampingkan. Sang Buddha, dengan wajah pucat pasi, tiba-tiba menghentikan semua gerakannya, mundur dengan panik menuju Miao Lian Kong dengan segala cara. Untuk apa kau lari? Sampah tak berguna. Adegan ini menyulut amarah Miao Lian Kong. Wajahnya yang tampan kini dipenuhi amarah yang luar biasa, matanya kehilangan keanggunan sebelumnya, hanya niat membunuh yang membara yang tersisa. 2 dari 3 Buddha telah mati, dan yang ketiga sudah mengerikan. Ini adalah aib yang sangat besar, sebuah kejatuhan total. Jika begitu banyak dewa tidak ikut campur dan membunuh Xiao Yan. Setelah kembali ke alam suci dewa dan Buddha, dia kemungkinan besar tidak hanya akan dicambuk tetapi bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai gadis suci. Teriakan tajam, segel 10.000 Buddha menghadap langit menekan kekosongan teratai pasir, menggema di kehampaan. Segel Buddha yang tergantung di depannya, didorong oleh perubahan segel tangan yang panik, tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan tak terbatas yang menerangi seluruh medan perang. Segel Buddha mengembang tertiup angin, seketika berubah menjadi segel Buddha kolosal yang menutupi langit. Bayangan samar para dewa dan Buddha yang sebelumnya muncul di depan segel kini menjadi sangat nyata.
Jelas, 10, ratusan, ribuan, berjejer rapat, masing-masing dengan bentuk yang berbeda, memancarkan kekuatan Buddha kuno dan agung. Bayangan Buddha emas muncul dengan hikmat di atas segel. 10.000 Buddha muncul bersamaan, nyanyian mereka mengguncang langit. Aura yang menakutkan, cukup untuk menekan seluruh langit dan memenjarakan selamanya, tiba-tiba turun. Tatapan itu tertuju pada sosok angkuh di tengah medan perang. Itu adalah Xiao Yan. Segel 1000 Buddha menghadap langit, yang membawa bayangan para dewa dan Buddha, bagaikan aura ilahi, menekan Xiao Yan. Ruang itu sendiri seolah membeku di bawah tekanannya, waktu itu sendiri tampak berhenti. Menghadapi serangan habis-habisan dan mematikan ini, Xiao Yan merasakan tekanan yang sangat besar. Seperti yang telah ia duga, identitas wanita ini sangat luar biasa, ia pasti memegang posisi tinggi di dalam alam suci Buddha ilahi. Kekuatan yang terpancar dari segel 1000 Buddha menghadap langit berada pada tingkat keterampilan pertempuran peringkat transenden, menggabungkan kekuatan ilahi abadi Miao Lian Kong, memaksa Xiao Yan untuk menanggapinya dengan serius. Api berkobar di mata Xiao Yan. Kilat menyambar tubuhnya, dan tatapannya dipenuhi kedinginan yang menekan amarah hingga ke titik ekstrim. Tangannya bergerak cepat di dadanya membentuk lengkungan mistis. Tangan kirinya memegang teratai murka Buddha 3 warna, dan tangan kanannya memegang naga teratai petir 3 warna. Xiao Yan mengeluarkan raungan rendah, melepaskan seluruh kekuatannya hingga batas maksimal. Penggabungan dua kekuatan berbeda membutuhkan tambahan kekuatan fisik yang dahsyat dari klon roh primordialnya agar berhasil. Api dan kilat saling menyerang dengan liar. Cahaya kehancuran dan penggabungan yang menyilaukan menyelimuti sosok Xiao Yan. Gelombang kehancuran yang mendebarkan menyebar dengan liar, untuk sementara menahan kekuatan mengerikan dari segel 10.000 Buddha menghadap langit. Akhirnya, teratai kembar petir dan api, memancarkan 6 warna, melayang di telapak tangannya. Lapisan luarnya mengalir, dengan inti api 3 warna, melompat dengan 3 jenis petir dan 2 jenis energi dahsyat yang berbeda, menyatu seperti ikan yin dan yang dari kekacauan. Memotong dan memusnahkan, ia memancarkan aura destruktif yang bahkan membuat kekosongan berubah warna. Kilatan tajam muncul di mata Xiao Yan, dan tanpa ragu, ia menghantamkan pedang kembar petir api ke segel 1000 Buddha yang menghadap langit yang datang. Pedang kembar petir api menyapu kekosongan, diam-diam memusnahkan ruang seperti sutra yang rapuh. Detik berikutnya, dua kekuatan mengerikan bertabrakan dengan hebat di kekosongan. Tidak ada ledakan dahsyat seperti yang diharapkan, waktu seolah meregang dan membeku pada saat ini. Di bawah benturan dua kekuatan ekstrim ini, Suhu pertama-tama runtuh ke dalam, menjadi lubang hitam yang melahap segalanya. Kemudian, gelombang kejut yang sunyi dan murni destruktif menyapu keluar dengan liar. Suhu tidak dapat menahan putaran dan keruntuhan yang panik, membentuk badai spasial yang melukai dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tak peduli bagaimana kekosongan itu runtuh, pedang kembar petir dan segel 1000 Buddha yang menghadap langit terus melanjutkan bentrokan sengit mereka. Patung Buddha di atasnya terbakar dan hancur berkeping-keping, sempat mencapai kebuntuan. Guncangan susulan terus menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Miao Lian Kong, berwajah pucat dan berdarah dari sudut mulutnya, berjuang untuk mempertahankan segel Buddha. Matanya tertuju pada kilat dan api 6 warna yang menyilaukan. Dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki cara untuk melawan segel 1000 Buddha menghadap langit yang diberikan kepadanya oleh gurunya.